Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika. Kita akan belajar matematika kelas 5 kurikulum 2013. Materinya tentang penjumlahan pecahan biasa. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, saat kelas 3 dan 4, kita sudah belajar mengenai pecahan. Mari kita ingat kembali tentang pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Di sini ada gambar. Ada 4 kotak yang diarsir atau diwarnai. Sedangkan keseluruhan kotaknya itu ada 6. Sehingga dapat kita tulis dengan 4/6. Jadi 4 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada 3 kotak yang diarsir. Dan keseluruhannya ada 10 kotak. Sehingga dapat kita tulis bagaimana anak-anak? Ya, betul. Kita dapat menuliskannya dengan 3/10. Jadi, 3 bagian dari 10 bagian. Yang diarsir seluruhnya ada 10. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 3/10. Nah, kemudian kita lihat lagi gambarnya. Di sini ada 3 bagian yang diarsir. Semuanya ada 8 bagian. Nah, bagaimana bentuk pecahannya? Iya, 3/8. Mudah kan anak-anak? Nah, perlu diingat ya anak-anak, bahwa masing-masing bagiannya harus sama besar. Jika tidak sama besar, maka bukan disebut dengan pecahan. Bacalah pecahan di bawah ini, lalu sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Nah, di sini ada pecahan. Kita bisa membacanya dengan 5/12. Pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 12. Pembilangnya ada di atas dan penyebutnya ada di bawah. Kemudian ada 6/15. Pembilangnya adalah 6 dan penyebutnya adalah 15. Ini adalah sekilas dari pelajaran yang telah kita pelajari di kelas
3, dan kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya adalah tentukan hasil penjumlahan berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Di sini ada 2 pecahan, kemudian dijumlahkan. Di sini pecahannya ada 2/4 dan 1/4. Masing-masing mempunyai penyebut yang sama, yaitu 4. Sehingga kita bisa langsung menjumlahkannya dengan cara menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1/4. Penyebutnya masih tetap, yaitu 4. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Karena penyebutnya adalah 4. Sehingga 2/4 tambah 1/4 itu hasilnya 3/4. Dilanjutkan dengan pecahan 1/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menghitungnya dengan menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 1/4. 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Nah, kalian masih ingat ada pecahan yang bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini ada 2/4. 2/4. Ada pembilangnya 2, penyebutnya 4. Yang masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membaginya dengan angka yang sama. 2 itu bisa dibagi 2, 4 itu juga bisa dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga 2/4 itu bisa menjadi pecahan yang paling sederhana. Dilanjutkan dengan soal berikutnya. 3/4 tambah 2/4. Di sini masing-masing sudah mempunyai penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5/4. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini ada 5/4. 5 itu lebih besar daripada 4. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya adalah pembilang dibagi dengan penyebutnya. Sehingga 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 berapa ya? 5 dibagi 4, 1. Kemudian sisanya? Iya, sisanya ada 1, kemudian per 4. Karena di sini penyebutnya 4, maka yang di sini juga penyebutnya 4. Sehingga 5/4 itu sama dengan 1/4. Mudah kan anak-anak? Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh lagi ya. Tentukan hasil penjumlahan berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Coba perhatikan di sini penyebutnya sudah sama. Langsung anak-anak bisa menghitungnya. Berapa hasilnya?
Iya, betul. 5 ditambah 2/8. 5 tambah 2 sama dengan 7/8. Lanjut, 3/10 tambah 2/10. Berapa ya hasilnya? Iya, hasilnya adalah 3 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Nih, coba kalian perhatikan. 5 dan 10 masing-masing bisa dibagi 5 sehingga kita bisa menyederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1 dan 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Jadi ingat ya, cara menyederhanakan itu dengan cara membaginya dan angka yang membagi itu harus bisa keduanya. Antara pembilang dan penyebut itu harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Sehingga 5/10 itu sama dengan 1/2. Lanjut, contoh lagi. 5/7 ditambah 4/7. Kalian langsung bisa menghitungnya. Berapakah hasilnya? Ya, betul. 5 tambah 4/7, yaitu 9/7. Kalian perhatikan lagi. 9/7. Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran sama seperti tadi, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 9 dibagi 7. 9 dibagi 7 itu hasilnya 1. Sisanya ada 2/7. Karena di sini penyebutnya adalah 7, maka di sini juga mengikuti 7. Sehingga 9/7 itu sama dengan 1, 2/7. Nah, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Setelah penyebut kedua pecahan telah sama, jumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Tentukan hasil penjumlahan berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Di sini ada pecahan 1/2 dan 1/3. 1/2 dan 1/3. Ini keduanya mempunyai penyebut yang berbeda, sehingga kita perlu menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari 2 dan 3. Kalian masih ingat kan bagaimana cara mencari KPK? Mencari KPK bisa dilakukan dengan pohon faktor, dengan cara singkatan, atau dengan melipatkan bilangan. Nah, di sini Bu Guru mencari KPK-nya dengan melipatkan bilangan 2 dan 3. Di sini penyebutnya 2 dan 3, sehingga kita perlu mencari KPK dari 2 dan 3. Di sini ada kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12,
dan seterusnya. Coba kalian perhatikan, adakah angka yang sama dari kelipatan antara 2 dan 3? Ya, betul. Di sini ada angka 6. Kelipatan 2 ada angka 6, di kelipatan 3 juga ada angka 6. Selanjutnya ada juga 12. Jadi, ada kelipatan persekutuan yang ada 6 dan 12. Tetapi yang paling kecil adalah 6. Sehingga KPK dari 2 dan 3 itu sama dengan 6. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi pecahan yang berpenyebut 6. Pecahan yang ini itu miliknya 1/2, sedangkan pecahan yang ada di sebelah kanan ini miliknya 1/3. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan cara 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Kemudian kita kalikan dengan angka di atasnya 2 ini, yaitu 1. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita bergeser ke pecahan selanjutnya, yaitu ke pecahan yang ini. 6 dibagi 3, hasilnya 2, kemudian kita kalikan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kalikan 1 sama dengan 2. Sehingga kita bisa langsung menghitungnya karena penyebutnya sudah sama. Yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 per 6. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Kemudian penyebutnya adalah 6. Sehingga diperoleh 1/2 ditambah 1/3 itu hasilnya 5/6. Bu Guru beri contoh lagi. Pecahan 2/3 ditambah 1/6. Masing-masing pecahan mempunyai penyebut yang berbeda. Di sini ada penyebutnya 3 dan yang satunya lagi penyebutnya adalah 6. Sehingga kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara seperti tadi, mencari KPK dari 3 dan 6. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 6, 12, dan seterusnya. Di sini sudah ada angka yang sama, yaitu 6. Sehingga KPK-nya adalah 6. Di sini ada 12, yang paling adalah 6. Sehingga yang kita gunakan adalah 6. Kita bisa tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Kita ingat-ingat dulu ya. Jadi pecahan yang ini itu miliknya 2/3. Sedangkan pecahan yang ada di sebelah kanan sini, ini miliknya 1/6. Sehingga kita bisa menghitungnya 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Kita kalikan dengan 2. 6 dibagi 3, 2. 2 kalikan 2 sama dengan 4. Selanjutnya, 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. Kemudian kalikan 1. Hasilnya adalah 1. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap ya, yaitu 4 ditambah 1/6. 4 ditambah 1 itu sama dengan 5/6. Contoh selanjutnya. Ada 3/4 ditambah 5/6. 3/4 ditambah 5/6.
Di sini ada penyebutnya 4, di sini penyebutnya 6. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 itu 6, 12, dan seterusnya. Karena di sini sudah ada angka yang sama dari kelipatan 4 dan 6, yaitu 12, maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, kita langsung bisa menghitungnya. Diingat-ingat ya, bahwa pecahan yang ada di sebelah kiri ini miliknya 3/4. Sedangkan pecahan yang ada di sebelah kanan sini, ini miliknya 5/6. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan cara 12 dibagi 4, hasilnya 3, kalikan 3, hasilnya 9. Diulangi lagi, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. 3 kemudian kita kalikan dengan angka di atasnya 4 ini, 3. Hasilnya 9. Kemudian beralih dengan pecahan selanjutnya, yaitu 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Kemudian kita kalikan dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung bisa menjumlahkan dengan cara 9 ditambah 10 per 12. 9 ditambah 10 sama dengan 19 per 12. Kita ingat-ingat lagi, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa membuatnya menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara 19 dibagi 12 sama dengan 1. Dan sisanya ada 7 per 12. Karena di sini penyebutnya 12, maka di sini juga penyebutnya harus 12. Mudah ya? Semoga dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.